Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Biasa ke-29, yang juga merupakan Hari Minggu Misi Sedunia ke-97 tahun Liturgi A. Bersama seluruh Gereja Universal, kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia ke-97. Pada kesempatan ini, kita diajak untuk mengingat kembali panggilan kita sebagai murid Kristus melalui pembaptisan untuk menjadi seorang misionaris, melalui doa, partisipasi dalam Ekaristi, dan melalui pemberian diri dalam pelayanan misi. Bapak Paus Fransiskus dalam pesan Minggu Misi dengan tema Hati berkobar-kobar, kaki bergegas pergi mewartakan Injil, mengajak kita untuk bermisi dengan hati yang berkobar-kobar, dengan mata yang terbuka, dengan kaki yang sigap hati untuk melangkah bersama. Kita diajak untuk membakar hati orang lain dengan sabda Allah, membuka mata orang lain kepada Tuhan Yesus dalam Ekaristi, dan mengajak setiap orang untuk berjalan bersama di jalan perdamaian dan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah dalam Kristus kepada seluruh umat manusia. Bersama Bapak Suci Fransiskus, kita diajak mendukung dan mendoakan misi Kristus di dunia ini. Misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari PDKK San Frades, dan tata laksana dari lingkungan Yosep. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka di Sanggar Mahasuci, Mada Bakti nomor 164. Umat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi.
intensi misa pada pagi ini, kita berdoa bersama dengan umat seluruh Keuskupan Agung Palembang bagi kontingen Pesparani, Pesta Paduan Suara Gerejani, yang akan diutus untuk mengikuti lomba ke Jakarta. Kita mohon agar Pesparani ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kontingen dari Palembang boleh ada dalam keadaan yang sehat, mempersembahkan yang terbaik di dalam lomba ini. Kita juga mengucap syukur bersama keluarga Yohanes Tolo Nasokindruru, mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Kita juga bersama Aquilius Gerard Paramawijaya dan keluarga Andreas Widyohantoro yang mengucap syukur atas hari ulang tahun, dan bersama Christine Ella Deborah dan keluarga Situmorang mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-23. Semoga saudara-saudari yang berulang tahun dilimpahi panjang umur, sehat selalu, tercapai segala impian dan cita-citanya. Kita juga berdoa untuk arwah Bapak Mauritius Suwito Suciasli yang 30 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga ia berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku, ada sebuah istilah namanya captatio benevolentiae. Artinya kita memuji kebaikan yang ada pada orang lain. Kita memang selalu diajak untuk menyambut siapapun secara sama, yang berbuat baik kepada kita maupun yang berbuat buruk kepada kita. Ini disebut dengan berintegritas. Tetapi keadaan ini kadang-kadang seperti sebuah impian saja. Dalam kenyataannya tidak selalu mudah untuk konsisten menyambut semua secara sama. Maka dalam hal ini kadang kita bisa tersenyum kepada seseorang, tetapi kadang begitu sulit bahkan hanya untuk tersenyum kepada seseorang tertentu yang lain. Untuk kelemahan ini, kesalahan dalam hal ini, mari kita pada awal perayaan ini mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami mengundang Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Bantulah kami untuk mengabdi-Mu dengan sepenuh jiwa dan raga, serta menjadikan hal-hal lain di dunia ini melulu sebagai sarana bagi kami untuk mengabdi-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hambaku Yakub dan demi Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berikanlah kepada Tuhan nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan, Dialah yang menjadikan langit. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Berikanlah kepada Tuhan
kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu dan akan usahamu dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah kamu bercahaya di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?
tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang mari kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Saya pernah menjalankan misi, waktu itu saya diutus untuk bekerja di Roma. Dan pada waktu bekerja di Roma, saya diminta mewakili pimpinan kongregasi untuk menghadiri tahbisan uskup di Afrika Selatan di Kokstad. Badan saya kecil dibanding para bule yang ada di sana, romo-romo Belanda, romo-romo bule. Maka saya tidak diperhitungkan. Saya duduk di sudut waktu di gereja. Tidak ada yang memperhitungkan saya. Tapi kemudian ada jadwal untuk pimpinan saya memberikan sambutan. Karena dia tidak hadir, maka saya diminta untuk mewakili. Nama saya disebut. Lalu saya maju pelan-pelan. Orang-orang baru mikir, oh ternyata ini Romo. Saudara-saudariku, banyak Romo, banyak suster diutus ke misi. Dan mereka mengalami begitu banyak kesulitan, tantangan, tetapi mereka tetap menjalankannya. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Misi. Tetapi misi itu bukan hanya untuk para Romo, para suster. Misi juga untuk kita semua. Nah, misi apa yang ada di beban, maksud saya dibebankan kepada kita dan bagaimana kita menjalankannya. Mari kita renungkan ini pelan-pelan. Yang pertama, berdasarkan bacaan Injil yang tadi kita dengar, di dalam mata uang itu tercetak gambar dan tulisan pemimpin negara. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan Kaisar. Dan berdasarkan gambar itu sebenarnya kita diajak untuk merenungkan keterikatan kita, keberadaan kita dalam ikatan dengan yang mengatur kehidupan kita di dunia ini. Tetapi pada saat kita merenungkan itu, kita juga diajak untuk memikirkan ternyata ada gambar lain yang tidak tercetak di suatu barang, tetapi tercetak di hati kita. Ialah gambar Allah di dalam diri kita. Masih ingat dalam kitab Kejadian bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Maka saudara-saudariku, kita adalah milik Allah. Apa artinya menjadi milik Allah? Pada waktu tim voli kita menang, waktu Uskup Cup beberapa tahun yang lalu, yang main itu hanya timnya. Tetapi kita sebagai umat paroki merasa memiliki mereka dan kita ikut bangga. Maka kebaikan dari orang-orang yang adalah milik kita membuat kita juga ikut bangga atas kebaikan mereka. Tetapi juga sebaliknya, kalau seseorang yang ada ikatan dengan kita berbuat yang tidak baik, perbuatan tidak baik itu ikut mengenai kita. Kalau seorang anak dalam keluarga berbuat tidak baik, papa dan mamanya ikut-ikutan menanggung akibatnya. Maka saudara-saudariku, bersyukur terhadap gambaran yang kedua, bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Yang bisa kita lakukan adalah membuat pemilik kita
yaitu Tuhan bangga akan kebaikan dalam diri kita. Maka renungan kita yang pertama adalah di dalam diri kita ada dua gambaran yang hadir bersamaan. Gambaran yang membuat kita sadar akan keterikatan di dunia ini dan gambaran akan keterikatan kita dengan pemilik kita di surga. Maka saudara-saudariku, kita diundang untuk terlibat secara penuh di dalam kenyataan kemanusiaan kita. Secara sosial, bekerja di dunia, menjalankan misi sehari-hari, bekerja dengan tekun, tetapi tanpa melupakan realitas ikatan kita dengan pemilik kita yang utama, yaitu Allah. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudariku, dengan dibaptis, kita itu diangkat menjadi warga gereja. Lebih tinggi lagi, diangkat menjadi putra-putri Allah, menjadi keluarga Allah. Boleh dikatakan bahwa kita menjadi warga negara surga. Tetapi meskipun kita adalah warga negara surga, KTP-nya surat baptis, tetapi kita tetap tinggal di bumi. Maka kita tinggal di bumi, namun mempunyai kewarganegaraan yang kedua, yaitu kewarganegaraan surga. Bagaimana menghayati ini? Kita karena tinggal di dunia, maka kita pun mematuhi hukum yang ditetapkan di negara, di dunia kita. Tetapi karena kita juga warga negara surga, maka kita kadang harus memakai hukum surga yang kadang lebih tinggi daripada hukum di dunia ini. Contohnya apa? Contohnya begini. Sebagai warga negara di dunia kita diajak untuk bersikap adil. Adil itu artinya memberi penghargaan kepada yang berbuat baik, menghukum secara setimpal kepada orang yang berbuat salah. Namun sebagai warga negara surga, kita diminta untuk lebih tinggi daripada aturan itu. Kita melengkapi rasa keadilan kita dengan berbelas kasih. Artinya, sebagai warga dunia, kita memberi hukuman yang setimpal kepada yang bersalah, tetapi sebagai warga surga, kita kepada orang yang bersalah, kita bersikap adil dengan berbelas kasih. Artinya kita mengampuni dia, memberi kesempatan kedua untuk hidup yang lebih baik. Bagaimana menghayati ini di dalam hidup kita sehari-hari? Untuk menjawab ini sekaligus mengakhiri renungan kita, saya ingin bercerita. Kemarin sore kan hujan ya, kita sudah berbahagia sudah turun hujan. Lalu saya memasang status di WA saya, gambar mie kuah. Dengan sayuran, dengan telur, seger sekali. Kebetulan yang melihat status saya, suster. Lalu suster sebelum misa WA saya, Romo nanti ke susteran ya, kami masakkan mie kuah. Saya lalu, ya suster, sesudah misa saya ke situ. Jadi kebahagiaan merasakan mie kuah sudah saya rasakan sejak sebelum misa. Padahal mie kuahnya baru saya nikmati nanti sesudah misa. Demikian juga kebahagiaan penuh kita sebagai warga surga masih nanti, masih besok kita alami. Tetapi kebahagiaan itu sudah boleh kita cicipi sekarang ketika kita menghayati misi kita di dunia pada saat ini. Bekerja dengan sesungguhnya, dengan penuh dedikasi, menjadi awal kebahagiaan penuh kita nanti di surga. Bapak Ibu, sesudah misa ini nanti boleh buat mie di rumah masing-masing ya. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, melalui kehidupan kita di dunia pada saat ini, Allah mengutus kita untuk bermisi sebagai persiapan kita untuk menikmati kebahagiaan kita secara penuh di surga. Maka marilah kita pada saat ini menyampaikan permohonan-permohonan kita. Bagi Gereja Kudus, semoga Roh Kudus senantiasa menyadarkan para pewarta Injil bahwa Rohlah yang menyentuh hati orang-orang yang mencari kebenaran, dan bukan karena usaha manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara kita, semoga pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat secara baik, agar dapat mengolah dan memelihara bumi dengan bijaksana, sehingga generasi mendatang dapat menikmati alam yang indah dan subur. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para misionaris di seluruh dunia, semoga para misionaris selalu merasa gembira dalam tugas dan karya misi, serta dijauhkan dari rasa putus asa tatkala mengalami kesepian, kebimbangan, dan kebuntuan dalam karya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak misioner, semoga semakin banyak anak dan remaja ikut terlibat dalam aneka kegiatan gereja, baik di lingkungan paroki maupun keuskupan, melalui tindakan menabur kebaikan, berbagai kasih, dan solidaritas bagi teman yang membutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga kita selalu berkobar-kobar dalam misi pelayanan gereja dan menjadi saksi kabar gembira Kristus dalam hidup kita setiap hari. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk penyelenggaraan Pesparani, Pesta Paduan Suara Gerejani. Kami juga berdoa untuk utusan atau kontingen dari keuskupan kami. Semoga mereka boleh mempersembahkan yang terbaik di dalam paduan suara dan lomba-lomba yang lain, menjadi kebanggaan bagi kami semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudari kami, Yohanes Tolonasokindruru, yang mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, dan untuk mereka yang berulang tahun, Aquilius Gerard Paramawijaya, Christine Esla Deborah. Semoga rahmat Tuhan yang dikaruniakan kepada mereka menjadi bagi mereka alasan untuk semakin mencintai dan semakin berbakti hanya kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
lavoro dell'uomo lo presentiamo perché diventi benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. I militenti ti accolici, Signore, ti sia gradito il sacrificio che hai suscitato. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini semakin memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih kami kepadamu dan kepada sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan pada hari ini, Bapak Mauritius Suwito Suciasli. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyanyikan doa yang Kristus ajarkan kepada kita.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Corpo al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio pesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, semoga perayaan misteri kudus ini berguna bagi kami, dan anugerah yang berasal daripadanya menopang hidup kami yang sekarang di dalam menjalankan misi kami, serta meneguhkan harapan kami untuk hidup abadi di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Pengumuman bagi anak-anak Bina Iman Anak Katolik dan orang tuanya. Setiap minggu terakhir, seluruh anak biak mengikuti perayaan Ekaristi bersama orang tuanya. Berkat untuk anak-anak diberikan setelah komuni di depan altar. 2. Konser pra-kompetisi menuju Pesparani 3 DKI Jakarta. Kontingen Pesparani Dekanat Palembang, paduan suara dewasa campuran, paduan suara OMK, paduan suara anak, bernyanyi mazmur, bertutur kitab suci, mengundang kita semua untuk hadir dan menyaksikan konser ini di Gereja Katedral Santa Maria, tanggal 22 Oktober, pukul 10 pagi. 3. Program Ayo Kuliah Paroki San Frades. Seksi PSE Subseksi Pendidikan menyiapkan program Ayo Kuliah dengan ketentuan sebagai berikut.
hanya berlaku untuk umat paroki San Frades, berlaku untuk mahasiswa baru. Bantuan dana kuliah diberikan untuk biaya kuliah per semester dan saat ini terbatas untuk 3 orang. Persyaratan pengajuan: memiliki kartu keluarga paroki, mengisi formulir pengajuan yang telah disiapkan di sekretariat paroki, ijazah SMA sederajat, memberikan informasi biaya kuliah per semester dari universitas. Keputusan terkait dengan program Ayo Kuliah dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi, PIC Bapak Hendra. Formulir pengajuan dikembalikan selambatnya tanggal 28 Oktober. 4. Penerimaan dana. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudari, serta umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Yos Lauren Tampu Bolon, putra dari Liong Tampu Bolon dan Merliana Situmorang dari Jalan Sunarna nomor C4 Sukamulya, dengan Ana Angelia Kokong, putri dari Rudi Kokong dan almarhumah Asmawati Yusuf, warga lingkungan Paulus. Rencana perkawinan tanggal 5 November di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Alpin Raja Guguk, putra dari Romulus Raja Guguk dan Rafil Simaremare dari lingkungan Paulus, Paroki Santo Petrus Palembang, dengan Evinta Panggabean, putri dari almarhum Anjur Panggabean dan Merince Sihombing dari lingkungan Maria Goretti. Rencana perkawinan tanggal 13 November di Gereja Santo Fransiskus Asisi Aritonang, Paroki Santo Kristoforus Siborong-Borong. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkannya kepada pastor paroki. Uskup Kap tahun 2023. Mari kita memberikan dukungan bagi tim voli putri dan putra San Frades. Jadwal pertandingan minggu ini tanggal 22 Oktober di Paroki Santo Stefanus Talang Betutu. Pukul 2 siang, tim putra San Frades akan bertanding dengan tim putra Allah Mahaputra, dan pukul 3 sore, tim putri San Frades akan bertanding dengan tim putri Santo Petrus. Di depan gereja disediakan kotak dan kertas untuk mengirimkan intensi misa pengenangan arwah semua orang beriman tanggal 2 November. Bagi umat yang tidak bisa kirim via Google Form, kertas yang sudah dituliskan nama pengirim intensi dan nama-nama arwah yang akan didoakan dimasukkan kembali ke kotak tersebut. Stipendium dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di kotak atau menggunakan amplop yang disediakan. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap setia menjalankan protokol kesehatan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudariku, untuk Pesparani ada beberapa perwakilan dari paroki kita, anak-anak dan peserta yang dari paroki kita. Maka kita semua mengucapkan
selamat untuk Pesparani, para kontingen kita, semoga berhasil. Dan selamat ulang tahun untuk Aquilius, Gerard Paramawijaya, Christine Ella, Esla Deborah. Kalau hadir di misa ini, selamat ulang tahun untuk Anda berdua. Terima kasih kepada kita semua atas kebersamaan dalam doa pada pagi ini. Terima kasih secara khusus kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Kornya jumlah orangnya cuma sedikit, tapi suaranya luar biasa. Terima kasih kepada kor. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.